Sejumlah pohon rindang yang tumbuh di kawasan Monumen Nasional ditebang dalam proyek revitalisasi di kawasan Taman Silang Monas. Pohon-pohon yang dapat menjadi penangkal polusi udara dan menyerap air hujan ini justru dikorbankan untuk proyek di Taman Monas yang terletak di tengah kota Jakarta. Kini sebagian Taman Silang Monas justru tertutup oleh tembok beton yang tidak dapat menyerap air hujan. Penebangan pohon-pohon di kawasan Monas ini disesalkan oleh warga yang hendak mengunjungi Monas. Kawasan Monas akan didesain ulang. Pendukung Anies kejang-kejang. Ditulis oleh X Hardi. Yang kedua juga tadi kita sinkronisasi tentu aset-aset yang dimiliki BUMN dan yang dimiliki oleh Pemda untuk menjadi fasilitas publik atau juga fasilitas untuk mendukung UMKM yang jumlahnya kita ketahui itu 65,4 juta dan 97% membuat lapangan pekerjaan. Kalau kalian melihat foto di media sosial, di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan pejabat DKI Heru Budi menatap Monas dari sebuah gedung, pasti kalian sudah paham maksudnya. Akan ada sesuatu buat kawasan Monas. Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih hijau. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau, kata Erick. Kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di Komplek GBK. Pejabat Heru yang akan mendesain kawasan Monas bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno supaya lebih hijau. Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total. Dia merujuk di kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Hijau itu jangan nanggung. Kalau di Senayan, Komplek GBK, bagus tidak? Bagus dong, kata Erick. Soal hijau-hijauan, tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anies Baswedan. Kalian pasti sudah tahu, kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anies pada 2019. Diduga, revitalisasi ini untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut. 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Alhasil, Anies banjir kritikan. Gimana tidak? Banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total ada 205 pohon yang ditebang, yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Bahkan katanya pohon-pohon tersebut cukup mahal, tetapi ditebang. Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini. Katanya dibawa ke BUP untuk disehatkan. Anies sungguh lihai bertata kata. Pohon disehatkan. Gimana caranya? Saya pun bingung sampai saat ini. Disehatkan dengan disuntik vitamin C? Atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau bicara jujur,
pohon-pohon tersebut sudah entah jadi apa. Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan. Anies cuma ngeles agar mengulur waktu supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya. Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Ini adalah persengkongkolan busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anies dengan Beautiful dari Hong Kong. Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anies tidak direstui karena berbagai faktor. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak ngeyel dan ngotot. Apa yang dia mau harus dilanjutkan, tidak peduli berapa banyak yang protes. Tidak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anies. Pendukungnya menuduh kerjaan Anies dirusak lagi. Lah, ini namanya maling teriak maling. Memangnya Anies tidak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya. Bahkan yang penting dan mendesak pun dia acak-acak. Penanganan banjir dibuat bertele-tele. Normalisasi sungai seenak jidatnya diganti dengan naturalisasi. Rumah susun diganti jadi rumah DP 0 rupiah yang targetnya disunat habis-habisan. Apa yang tidak baik di mata publik, tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream. Yang dia lakukan receh dan tak penting, tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi, pendukungnya ngamuk. Mereka menuduh Heru boneka pemerintah pusat. Heru bukan gubernur pilihan warga, tapi pilihan presiden. Pratlah. Anies mengacak-acak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak kibul, janji kampanye banyak yang tidak diwujudkan, mereka tidak protes. Mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan, karena memang tidak bagus. Dulu dia melakukan itu, sekarang harus siap terima balasannya. Sakit hati karena pernah direshuffle sebagai menteri, wajar aja sih. Tapi ya nggak gitu juga, melampiaskan lewat berbagai kebijakan dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Contohnya adalah normalisasi sungai. Anies tak mau bebaskan lahan. Normalisasi sungai mandek gara-gara Anies. Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar, bagusnya semua warisan Anies yang jelek-jelek dihilangkan saja. Agar generasi ke depan tidak perlu tahu dulu ada gubernur yang menang didukung kelompok penjual ayat dan mayat, lalu tak becus kerja dan cuma bisa bersilat lidah adu debat dengan pihak lain. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di bawah.